Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wida Martila dan akhiran NIM 091. Saya sebagai mahasiswa dari program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan memaparkan tentang esai saya yang berjudul Tantangan Etika Pemerintahan di Papua dalam Menanggulangi Nepotisme yang Menghambat Pembangunan dan Keadilan Sosial. Sebelumnya, apa itu tantangan etika pemerintahan? Tantangan etika pemerintahan mencakup berbagai masalah yang kompleks mengenai moralitas, integritas, dan akuntabilitas. Nepotisme adalah sebuah masalah yang signifikan yang dihadapi oleh pemerintah di berbagai wilayah Indonesia, salah satunya di Papua. Menurut Undang-Undang Nepotisme, merupakan tindakan pejabat negara yang melanggar hukum untuk kepentingan keluarga atau kroninya daripada kepentingan masyarakat, negara, atau bangsa. Karena minimnya pemahaman hukum masyarakat dan perilaku pemerintah dan kurangnya pemahaman nilai-nilai sosial dan moralitas yang telah ditanamkan sejak dini, praktik ini tampaknya tidak dapat dihilangkan lagi. Di Indonesia, nepotisme berkembang pesat terutama di kalangan masyarakat karena budayanya sudah ada sejak lama. Meskipun praktik ini seringkali dipandang sebagai bagian dari budaya atau tradisi, nepotisme memiliki dampak negatif yang besar terhadap pembangunan daerah, keadilan sosial, dan integritas pemerintahan itu sendiri. Oleh karena itu, menanggulangi nepotisme di Papua menjadi tantangan besar bagi pemerintah yang harus memastikan bahwa prinsip-prinsip etika, keadilan, dan transparansi diutamakan dalam setiap aspek pengelolaan pemerintah. Nepotisme sendiri masih ada dan berkembang di beberapa wilayah di Indonesia seperti Banten, Sulawesi Selatan, Papua, dan Bali yang mengakibatkan pemerintahan di Indonesia sulit melangkah lebih maju karena regenerasi demokrasi yang dikuasai oleh satu atau beberapa keluarga saja. Hal ini juga menghambat fungsi partai politik karena orang-orang yang berpotensi sering diabaikan. Di Papua, praktik nepotisme sendiri itu seringkali terjadi dalam penunjukan pejabat di tingkat daerah. Hal ini disebabkan oleh hubungan kekeluargaan yang erat antara pejabat dan masyarakat setempat, yang terkadang mempengaruhi keputusan-keputusan penting dalam pemerintahan. Seringkali, pengangkatan pejabat lebih dipengaruhi oleh kedekatan pribadi atau hubungan keluarga daripada kompetensi dan profesionalisme. Kondisi ini menghambat proses pembangunan yang optimal di Papua. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus di Papua, jabatan penting di pemerintahan diisi oleh individu yang tidak memiliki latar belakang yang memadai atau pengalaman di bidangnya. Hal ini dapat berujung pada kinerja yang buruk, pengelolaan anggaran yang tidak efisien, dan bahkan penyelewangan sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Pemerintah daerah yang dipimpin oleh pejabat yang tidak kompeten akan kesulitan dalam merumuskan kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial, dan pengurangan kemiskinan di Papua. Nepotisme sendiri ini bisa berdampak buruk untuk masyarakat. Praktik ini mempengaruhi keadilan sosial karena mengabaikan hak-hak individu berdasarkan kemampuan dan prestasi. Masyarakat yang tidak memiliki hubungan keluarga atau kedekatan dengan pejabat pemerintah seringkali merasa terpinggirkan dan tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk peluang saat ini. Hal ini memperburuk ketimpangan sosial yang sudah ada, di mana sebagian kelompok merasa diabaikan dalam proses pembangunan. Untuk mengatasi tantangan etika yang disebabkan oleh nepotisme, pemerintah Papua perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integrasi dalam setiap aspek pemerintahan. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah memperkenalkan sistem seleksi yang lebih objektif dan berbasis pada kompetensi. Pengangkatan pejabat dan pegawai pemerintah harus dilakukan melalui proses yang transparan dengan memperhatikan kualitas dan keahlian, bukan hanya berdasarkan hubungan keluarga atau kedekatan pribadi. Selain itu, reformasi dalam sistem pengawasan juga perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya praktik nepotisme yang merugikan. Pembentukan lembaga pengawasan yang independen seperti Ombudsman dapat membantu mengawasi jalannya pemerintahan dan memberikan sanksi bagi mereka yang terbukti melakukan praktik nepotisme. Pemerintah juga perlu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan untuk menjamin bahwa kepentingan masyarakat luas terwakili, bukan hanya kelompok-kelompok tertentu. Sekian pemaparan dari esai yang telah saya buat. Terima kasih semuanya. Bye-bye.